batang atau cabang kenapa nirus, terus akar juga sama, harus nirus sebetulnya kalau kita detail ya. Kalau kita bicara sebagai berkualitas gitu. Karena bonsai itu sama sebetulnya, wujudnya sama. Cuman kalau bicara di kontes itu yang membedakan itu isi. Nah, isi di sini tentu mengenai inner ya, penjiwaan. Nah, parameternya untuk berkarya, untuk mewujudkan bonsai itu isi, itu salah satunya, parameternya banyak, tapi yang pokok-pokoknya aja Pak. Nah, perakaran juga ini harus nirus. Kenapa nirus? Karena dalam konteks perspektif dalam ilmu bonsai itu nirus, itu di bonsai itu ada 4 pandang, 4 sudut pandang Pak. Pertama, pandangan dekat, dan kalau ini dekat, dari sini ke sini dekat. Nah, sedang, nah ini sedang, jauh sekali sampai mahkota. Itu arti daripada kenirusan. Itu batang. Begitu juga cabang. Cabang juga besar, sedang, kecil, dan kecil sekali. Itu idealnya seperti itu Pak. Jadi dari perakaran besar, sedang, kecil sekali, terus dari batang juga sama, dari cabang juga sama. Nah itu arti daripada kenirusan. Jadi jadi kalau bonsai yang udah terwujud atau terbentuk 4 optik, berarti tahapan proses masa training itu udah terlampaui. Terkadang ada kayak gini. Ini kan ada garis yang putus di sini. Ketika besar, coba kita olah rasa secara optik, masuk nggak logika? Berarti ini masih bahan pohon ini. Jadi belum garis batang ini belum mencapai tujuan. Jadi perlu pembesaran. Jadi pohon ini hanya optik dekat, sedang, jauh sekali ini belum. Nah itu pokok Pak. Nah dari sini ada pertanyaan nggak? Arti daripada kenapa harus nirus? Nah, jadi kita konsepnya benar dulu Pak. Jadi biar akhir daripada karya seni itu bisa dipertanggungjawabkan. Ini banyak polemik di lapangan. Oh kenapa ini nggak dapat? Nah hal-hal ini Pak yang mendasar. Jadi juri menilai itu yang pokok Pak. Jadi besar atau kecil di ukuran itu nggak jadi jaminan di kontes. Bisa aja yang besar atau ekstra kalah dengan mame. Yaitu tadi yang pokoknya misalkan ini batang, ini masih bahan. Begitu juga ntar di kontes ada yang gede tapi masih ada banyak baik batang, baik cabang, banyak garis-garis yang putus. Nah ini bukannya jelek, tidak. Karena di kontes itu juri menilai 4 kolom Pak. Mau besar, mau kecil sama aja. Spesies tidak membedakan. Mau jenis apa sama aja. Jadi nggak membedakan ukuran, spesies, gaya dan sebagainya, tidak. Nah itu parameternya salah satunya kenirusan tadi. Ada pertanyaan nggak Pak? Silakan Pak. Ya mumpung kita bisa silaturahim, jadi jangan inilah, santai aja lah Pak. Jangan tegang, jangan terlalu serius lagi Pak, santai aja Pak. Tapi pasti gitu Pak. Karena di bonsai itu karena kita bermain dengan masalah. Karena kalau kita nanganin 5 pohon atau 10 pohon, pasti 10 bermasalah. Pasti beda-beda, nggak ada yang sama. Dari sekian ya saudara kita, teman-teman kita, sahabat kita, satu ranting aja segini diwerin, satu pun nggak ada yang sama Pak. Itu kelebihan buat saya. Karena kita
bermain seni atau kita berkarya lewat benda hidup. Kalau benda mati tentu banyak yang sama, tapi kalau benda hidup nggak ada satupun yang sama. Satu ranting aja dengan 100 atau 200 orang, satupun nggak ada yang sama. Nah, coba di sini makanya konsep awal kita benar dulu, biar akhir daripada karya seni pelaku atau siapa itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi sedikit Pak, karena yang wajibnya tuh sedikit sebetulnya mah, yang sunahnya yang banyak. Ini yang jadi polemik. Tapi yang namanya seni ya, berkesenian harus ada cerita. Tapi kita menyikapinya positif. Semua bagus, saling menghargai satu sama lain. Itu udah suatu kepribadian dari pelaku. Tapi awalnya sama, pembenaran dulu. Ada pertanyaan nggak, Pak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, kami dari tim Sasukan Aku Masuk Hijau. Mungkin pertanyaan bisa dikatakan curun ataupun namun ada satu keingintahuan bahwa banyak yang mengatakan mungkin ini kembali ke bahasan pokok permasalahan tentang batang ataupun tangan-tangan ya Pak. Nah, di sini apakah tangan ke satu, tangan kedua ataupun tangan ketiga yang dijadikan background khususnya, apakah background batal ataupun menjadi jali? Kalau istilah penjulian di musabaqah ya termasuk jali ya Pak, termasuk jali. Apakah itu termasuk jali ataupun cacat apa enggak? Nah, dikarenakan mungkin ya bangsa senior kami mengatakan, oh ini background nomor 1, berarti paling bawah ya Pak, berarti paling bawah. Nah, saya ada kepenasaran apakah itu batal atau tidak. Jika ternyata tangan yang tumbuh itu di belakang, itu satu permasalahan. Bukan mati Pak, kita praktekkan. Bukannya di samping ya Pak, bukannya di samping, misal ini batang tunggal. Nah di sini jadinya tangan ke satu itu di belakang untuk background, sedangkan yang akan dipakai muka itu dari sini. Berarti kan spontan harus dari sini ataupun dari sini, baru di sana. Nah, jika permasalahan seperti itu, apakah batal jika tangan tersebut jadinya di situ? Ya cukup mungkin dari saya, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang diceritakan tadi itu adalah gaya-gaya konvensional yang mempunyai aturan baku. Nah, pada gaya modern sudah tidak dipersoalkan lagi. Untuk misalnya tadi yang di belakang itu sebagai background ya, itu bisa ada tetap bukan dari sini ya, tetapi yang tadi dibilang unsur-unsur keindahan itu kan ada. Tadi yang dibilang memang menurut kenirusan. Kalau dalam bahasa ini biasanya perspektif ya, makin ke atas makin kecil. Seperti kita lihat yang listrik ya, kalau makin tinggi kita di bawah kan makin mengecil. Begitu juga kalau kita dulu belajar menggambar, jalan makin ke sana makin ketemu, pohon berjejer-jejer makin ke sana makin kecil. Itu belajar perspektif. Sebenarnya di awal kita sudah tahu itu, cuman istilahnya tidak semua mengerti gitu. Cuman karena di bonsai itu kebanyakan ngomongnya ada yang lurus, ada yang ngomong perspektif, harus diketahui gitu bahwa bahasa perspektif, dimensi dan lain sebagainya itu bahasa ilmiah gitu. Tidak semua orang misalnya balance keseimbangan kan, tapi tidak semua orang mengerti. Atau dimensi. Nah, dimensi itu kan orang mesti semua tahu itu ruang. Sebab seni bonsai adalah seni rupa 3 dimensi. Ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Nah, ini kalau kita itu panjang, lebar, tinggi itu ada ruang. Ruang ini diisi oleh bonsai yang dibentuk menjadi suatu yang indah. Artinya ada
ada kedalaman, ada perspektif, ada balance, ada macam-macam di situ yang nanti mungkin kalau ada waktu ada 12 item termasuk warna. Saya dulu kok warna ya. Coba sekarang misalnya ini digelapkan atau diterangkan, pasti ada gelap terang, itu akan menjadi indah. Kalau sore-sore kita melihat bonsai sesudah disiram, itu paduan warna atau warna gelap terang itu akan menjadi bagus timbang dengan warna yang satu warna. Nah, dulu saya tidak mengerti warna. Nah, di sini itu memang harus diketahui dan dimengerti. Barangkali ada yang bertanya lagi. Pak Hakim, saya mau nanya. Boleh? Boleh. Teman-teman yang lain, ini kan pokoknya 3 ya. Ini nih, apa? Pertanyaan saya, ini cabang besarnya harus berapa persen dari batang utama? Sehingga saya bisa menebak ya, kalau ini kategorinya bahan, ini sabaraha pilpresen karena jadi nanti lu periode berarti kan 15 tahun gitu, apa 2 periode. Jadi pertanyaan saya kembali, ini nih cabang, ini harus berapa persen besarnya dari batang utama? Pada konvensional itu diatur. Letak dahan pertama ada diatur, tingginya dari ini ada aturan saya karena saya tidak berlalu di situ ya. Sampai saya lupa. Misalkan tinggi pohon itu harus besarnya 6 kali diameter. Dahan juga begitu. Jadi dahan itu 1/6 dari lingkaran yang Per-6 ya. Per-6. Nah, tapi kalau pada modern yang barangkali sekarang justru dalam pameran itu sudah semua yang dipamerkan itu modern. Yang saya bilang tadi, yang saya tekankan adalah unsur-unsur keindahan tanpa berhitung mengenai besaran berapa, mengenai ketinggian berapa. Tetapi kalau secara total itu total performanya is the bestnya. Dalam artian keindahan di situ ada, tidak dipersoalkan. Untuk gaya modern. Tapi kalau gaya modern memang diperhitungkan. Puas Pak Anak atau Pak Oong ada pertanyaan atau dari yang lain lagi? Jadi 1/6 ya Pak ya. 1/6 itu untuk konvensional. Tapi mungkin Pak Anang lebih banyak melihat pameran-pameran daripada teman-teman ya. Udah jarang sekali atau mungkin selama saya ngejur itu jarang konvensional. Seperti saya pernah lihat di Semarang gaya konvensional, tapi kok dahan yang pertama itu di bawah ini sama ke kiri ke kanan, cuma bawah. Nah, itu tetap konvensional, tapi tidak konvensional murni. Nah, termasuk tinggi pohon. Sekarang kan kalau kita melihat yang sekarang lagi tren anjing putih, tinggi pohon sekian, itu dahan pertama membulat itu. Tidak, menurut saya tidak ada keseimbangan antara besaran batang, besaran dahan dan tinggi. Jadi yang penting itu indah besarnya yang sekarang barangkali sering dilihat ya, ada dimensi, ada proporsi, ada balance, ada keseimbangan, ada perspektif. Itu kalau dipenuhi oleh suatu karya itu pasti indah. Kayaknya kurang gayeng yang ada yang bertanya. Mestinya saya gini ya. Kalau nggak ada yang bertanya berarti mengerti, udah pintar. Tapi kalau tidak bertanya berarti tidak mengerti sama sekali. Jadi kalau kepengen maju jangan malu-malu bertanya. Insya Allah kita ini punya pengalaman, bukan pintar, punya pengalaman. Barangkali ada yang belum memahami ataupun ada yang ingin bertanya tentang yang disampaikan oleh Pak Aki dan Pak Wahyu. Masih ada? Atau langsung Pak
saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Wahyu bahwa bonsai itu mulai munculnya dari keyakinan dulu. Yakin bahwa barang anu urang halus. Saya bertanya, apakah ini bisa diyakini bahwa bahan ini bagus? Bagus. Nah, kumaha carana bahan bagus ya supaya lebih bagus. Jadi keyakinan sendiri dari yang disampaikan oleh Abah bisa diyakini oleh keseluruhan bahwa ini bagus. Nah, iya usaha. Hah? Pak Anet? Mana Pak Anet Pak? Karena harus paham dulu anu rasa anu boga, kemudian tanggal kudu kuna gitu. Pak Anetnya mana? Itu suka cari buka. Yang mana yang bikin buka? Oh nggak selain Pak Wahyudi ini digarap. Misalnya kan tadi Pak Wahyudi bilang bahwa ini belum menjadi suatu kesatuan nirusnya. Ini sekarang dengan secara teknik karena seni itu rekayasa, seni itu teknik ya. Jadi ini mungkin bisa dibikin jadinya dirowakan, dirusak lah katakanlah, tapi dengan kita berpikir ke alam. Jadi jangan kelihatan bahwa ini pikiran kita, tapi akhirnya suka menjadi alami seperti ini. Ada yang seperti ini mungkin bisa dihilangkan atau bagaimana? Ya, tadi Pak Wahyudi sudah ngomong akar pertama. Buka mana eta? Mana? Ya beungeutna mana tinggal cari kita di mana ya. Orang kisik kayak gisik ieu. Ari heureuy mah kieu cenah. Nu hangseur ya. Mun boh itu Kang. Panen mana? Mana? Sok maju. Oke, saya uji. Mun raga teh sangat pas turun, Pak. Ya. Ragaji mana? Ragaji. Aya ragaji. Di Mas Hewe ya. Panen gitu. Saya juga bisa begini. Saya lebih senang dari sini. Misalkan itu bisa sah saja. Makanya satu pohon atau satu bakalan itu bisa berbeda, tetapi dipertanggungjawabkannya harus bisa mempertanggungjawabkan secara ilmu. Ya, kalau dari sini saya mempunyai pandangan, ini katanya orangnya di belakang depan itu harus besar, itu tidak jadi masalah, tetapi ini mempunyai dimensi yang enak. Belakang sebagai dimensi, kiri kanan sebagai penyeimbang. Ini juga sama, cuman ini kelihatan kaku. Ini besar langsung kecil bertambah luas. Ini untuk dimensi bagus juga. Bisa aja ini dibuang. Maka sekarang mau mengeksekusi. Ya, pertama dari bahan ini ya, ini kan galian alam. Jadi kita dari awal nggak mengkonsep, nggak terpola sebetulnya, karena alam lah yang membuat sesuatu nilai, cuma kita tinggal meneruskan. Nah, tentu bonsai semua juga rekayasa dari awal, tapi secara proses masa training, hasil rekayasa secara terkikis sudah alami. Itulah proses seni bonsai. Kalau lihat dari basic ini, setelah dilihat kiri kanan belakang, ini lebih banyak kelebihan di sini mukanya, dari sini mukanya. Mungkin yang lain ada nggak selain di sini gitu? Silakan. Silakan. Bebas. Cari muka Muka aja dulu, cari tampak depan ya. Karena kunci awal kalau kita galian alam, yang pertama itu tampak depan dulu, Pak. Jangan ragu, Pak. Harus yakin depannya yang mana gitu.
Setelah dianalisa, dievaluasi kiri, kanan, belakang, depan, oh di sini. Baru bicara kita ke apresiasi. Jangan cari tampak depan, belakang. Wah ini repot Pak. Gak karuan ntar akhirnya. Jadi kunci yang mendasar untuk galian alam, pertama tuh tampak depan dulu. Baru kita bicara ke yang lainnya gitu Pak. Ada pendapat lain, muka yang lebih bagus. Ya, ya silakan, silakan. Bebas aja, bebas, bebas. Dari sini. Nah, kan beda ya. Kalau saya dari sini, kalau Bapak dari sini Pak, dari sini, dari mana? Depannya. Jadi beda juga nggak apa-apa Pak, karena itulah seni. Kalau sama bukan seni Pak, jiplak Pak, bodong. Tapi harus bisa dipertanggungjawabkan gitu. Iya. Iya, iya Pak. Dari sini. Ya, berarti satu ini ya Pak, satu ide ya Pak dari sini. Ada nggak? Ada yang beda nggak Pak? Kenapa dari sini gitu? Pertama yang dilihat tuh kekokohan pohon ini tuh lewat akar dulu Pak. Akar ini strobilus ya Pak. Ya, wareng. Kirombeng, iya, kirombeng. Akar gini tuh boleh ini terhitung istimewa sebetulnya untuk kirombeng, untuk perakaran ini. Kesan dan pesan ini pohon kokoh. Nah, kalau perakaran kokoh ini lebih kuat ke baik entar akhir daripada karya konvensional, keluar juga udah mumpul. Itu kelebihan dari awal tuh Pak. Jadi kalau akar, batang dan semuanya udah kokoh begini, ini pohon mau dikonvensional juga luar biasa. Keluar dari konvensional juga atau klasik art, apakah entar jadi modern atau postmodern, ini punya basic Pak. Pasti ini bagus. Karena kalau keluar dari konvensional, biasanya perakarannya itu kurang ngisi Pak. Nah, alhasil si pelaku seni keluar dari kaidah itu, dari dogma-dogma itu, dari norma-norma itu, dari aturan-aturan. Kalau dihadapkan atau kita mendapat galian sekokoh ini, udah konvensional. Akhir mau keluar dari konvensional juga udah luar biasa, gitu maksud saya Pak. Bicara ini barusan konvensional, tetapi kalau kepada inkonvensional atau modernnya itu banyak sekali karya-karya yang saya lihat, terutama misalnya yang menjadi pionir modern itu misalnya Kimura ya, itu jarang ada yang akarnya kokoh. Nah, perlu diketahui akar gunanya tadi sudah disebutkan untuk berdirinya atau untuk tegaknya pohon itu di permukaan tanah. Yang kedua, untuk mengambil makanan dari dalam tanah yang akan disebarkan ke seluruh tubuh supaya menjadi sehat. Kalau udah sehat kan, kita tinggal nanti programnya gimana. Yang ketiga, estetika. Betul ini ada kokoh di sini akar ya. Tapi saya nggak ngerti ini mungkinnya dicoret ini dibuka. Betul nggak ini ya? Kalau secara begini memang kokoh ya. Tapi tadi ini seni itu rekayasa. Ini bisa diperkecil. Kalau si bohong juga nu waru. Pakai ate kok. Bisi nu jibage butut pan. Ayah tadi yang asli. Asli itu ayah.
semuanya sudah praktekan, eksekusi, praktekan. Guys, lah, banget nanti dia Ki. Tetep. Udah jadi deui. Jadi deui. Malah deui. Ajar. Ji, ajar Ji. Ajar. Pak Anes yang kemana? Karena yang iya. Yang kemana? Iya, kau. Mau nggak Pak dieksekusi Pak? Di anak-anak gaji ya. Kuasa yang ada gaji ya. ini kan udah bagus Bapak ya. Jadi terus nolnya ini yang utama, batang utama kan ini terusannya udah bagus, udah terkonsep gitu dari awal, ini udah benar. Nah, tinggal ini solusinya buat pembesaran ini. Nah, bisa aja ini direkayasa, diperkecil, dijin gitu, biar ini ada apa kesannya tuh nggak kaget gitu garis ininya. Tapi itu perlu diingat, kalau untuk kirombeng, kalau dijinan itu lapuk nggak Pak? Kuat nggak? Nah, keras. Nah, Keras sekali tuh. Nah kalau udah dijin, nah beda lagi. Udah keluar dari konvensional, Pak. Kalau ada jin, ada kekeringan, nah itu udah keluar dari konsep konvensional. Jadi bonsai adalah seni yang hidup, Pak, bukan seni mati. Jadi di jinan keringan itu sebagai elemen, bukan komponen, bukan yang pokok. Jadi penguat aja yang jinan itu sebetulnya. Tapi jadi satu kesatuan kalau bicara jinan gitu Pak. Tapi jangan dijadikan pokok. Kalau jin keringan itu sebagai elemen, tetap yang pokoknya yang hidup. Karena bonsai adalah seni yang hidup, bukan seni mati. Jangan kebalik Pak, kalau bicara jin. Jadi jinnya aja ditonjol yang hidup, enggak. Nah ini juga bukannya jelek maksud saya. Harfiah secara arti yang mendasar itu tadi, bonsai adalah seni yang hidup. Nah, silakan Bapak kalau mau di jin ini atau Bapak mau dibesarkan ini. Nah, kalau menurut saya pribadi, kalau punya pohon ini alangkah baiknya dibesarkan, Pak. Karena ini, wah ini lama, ya itu Pak, gini, Pak. Karena bonsai itu demi masa, Pak. Perlu waktu, Pak. Nggak bisa instan kalau pengen bonsai yang berkualitas, Pak. Yaitu konsekuensinya di situ, Pak. Jadi yang mahal sebetulnya demi masa, Pak. Waktu. Itu bonsai. Wal asri Pak. Nah itu juga biasanya sebagai pelaku atau pemilik itu udah di benaknya tuh udah kuat. Gak apa-apa lama tapi nilainya akan tinggi dan berkualitas. Gitu Pak. Jadi alangkah baiknya kalau saya pribadi kalau punya ini lebih baik dibesarkan. Karena ini juga udah terkonsep Pak, Bapak. Nah, satu, kalau mau dibesarkan, coba titik-titik apa komposisi titik tumbuh yang tidak kepake, harus ngambil keputusan Pak dari sekarang. Kenapa? Biar nggak keganggu terusan ini. Jadi berbagi tertuju, terkonsep, ini tuh dibesarkannya ini dengan ini. Jadi perlu ditekan sama Pak.
yang tidak kepake gitu maksud saya. Berarti ranting anu ieu supaya tidak menyerap makanan ya. Betul. Biar yang ini cepat besar Cepat, gitu. jadi tertuju ke sini. Kalau ini nggak terlalu besar sebetulnya. Kalau ini udah cukup Pak, sedikit lagi lah. Kalau yang ini udah dapat kenirusan. Tinggal ini aja sebetulnya. Itu orang konsep awal itu menunjukkan masa depannya pohon. Oh itu betul. Iya. Kalau konsepnya salah, apalagi kita mending diubah lagi dulu. Nah, dan ini harus ada reposisi penanaman kalau udah jadi. Ini agak ke kanan sedikit. Jadi ntar jadinya agak ke kanan. Agak miring ke kanan. Contohnya kayak ini kan double Pak. Ya, ambil aja keputusan. Potong. Dibuang aja Pak. Nah, iya anu teu ngabedakeun ieu teh aya eta Pak. Jadi haran teh kata wah ini sedotan gitu tah. Oke, makanya pulang. Bapak juga dua. Ambil satu aja Pak. Oh, mana? Oh, nah ini. Lebih enak yang ini. Buang, potong. Buang aja Pak. Buang, Pak. setuju. Sip. 4 tahun. 4 tahun tah. Aya salah kabiung teh. Ya rajin salah Pak. Kukulir pada dia mah. Tinggalkan dia dulu. Lem. Ini kan sudah cukup. Ini dipres aja langsung. Iya. Lem naon Pak? Jadi Lem ya kayu. makan. Oh ya makan itu nggak tertuju ke sini karena ini udah mau seimbangan anak ini udah mulai dapat lah. Dipres aja Pak caranya. Ya perlu dimasukkan. Gua rasa tutorialnya dipres aja. Ya buat komplit. Wah, ini mau gunting. Saya nanya Pak, saya nanya. Tuh, aduh. Tuh, center enggak? Tring. Tuh. Aduh, rawan. Ada karena gunting kurang. Tahu udah bener Pak tring lah. Hayam tekan hayam potong. Si benar lagi mau bonsai mau hayam. Hayam. Kakak kok hayam. Sama kain mau dulu. Nah, ini kan besar Pak, kan kelihatannya juga kaku ya Pak ya. Nah ini bisa aja dikecilin Pak. Ya. Ini Ini ada Pak. Ya, mau kuat kamu Pak? Kuat kan? Nah, bagus. Batunya didongkel. Ah benar Pak, ada kekuatan. Mau yang tak tinggal satu lah. Di gunung mana? Gunung itu kan tinggal duanya. Mual ayam kono. Ya tadi. Berdasar kan. Sering Terus panas masih saya panas. Beneran sih. Ini bagus kan. Sigang ngesang panas. Jadi berasal dirapikan. Iya. Tapi intinya ini ada virus ada kecil. Ya. Habis ini. Ya dihabisin Pak. Nah, ini di bawah. Gaji. Di bawah.
Wajib ya. Ayo, sama-sama aja Pak. Yang ngewering sok salengannya ayah anu Mang Ciong. Oh, Laring lo. Udud wae Mang Ciong. nah, Pak Aki itu teh Mang Ciong. paling di tempat. Kurang tau Mang Ciong, tau makan we ya.